Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GPI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Saya berdoa semoga Bapak Ibu semua dalam perlindungan Tuhan, Anda dalam penyertaan Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 1 yang berkata, "Ingatlah akan penciptamu sejak masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 ini dituliskan oleh Raja Salomo. Kita tahu bahwa Salomo adalah seorang raja yang sangat berhikmat, seorang anak muda yang hanya mencari Tuhan dibandingkan dengan mendapatkan kekayaan dan kemuliaan sebagai raja. Salomo muda ini adalah Salomo yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Namun dalam perjalanannya, dia kemudian jatuh di dalam berbagai macam percobaan dan hidup di dalam dosa. Dia punya istri gundik aja 700, ya. Dia punya kekayaan yang begitu luar biasa sampai dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang sekaya Salomo. Berhikmat, begitu berhikmat dan begitu kaya raya. Nah, singkat cerita, Salomo ini kemudian pada akhir masa tuanya, dia kemudian baru menyadari bahwa segala yang dia terima, segala yang dia nikmati sejak masa muda hingga usia tuanya, dia melihat, dia merefleksikan hidupnya, dia menyadari bahwa semuanya itu adalah sia-sia. Kalau semuanya itu sia-sia, apa yang berharga dalam hidup ini? Apa yang paling berharga dalam hidup saudara dan saya saat ini? Hari-hari ini kita dikejutkan dengan fenomena virus corona, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Kita berharap tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan berkat, tahun yang penuh dengan terobosan, tapi kenyataannya memasuki tahun 2020 ada goncangan yang begitu hebat. Wabah virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 ini merebak pertama kali di Wuhan, China, dan kemudian menyebar di seluruh dunia dengan kecepatan yang luar biasa. Meluluhlantakkan ekonomi dunia, manusia kehilangan pekerjaan, para pebisnis bingung dengan bagaimana mempertahankan usaha mereka karena mereka mengalami begitu banyak kerugian. Pemerintah sendiri juga mulai harus melockdown, ekonomi melambat sehingga neraca keuangan pemerintah juga melemah. Nah, kitab Pengkhotbah ini mengingatkan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, ya, bahwa manusia itu harus mengingat Tuhan dalam hidupnya sejak masa muda. Kalau kita mengingat Tuhan sejak masa muda, membangun iman percaya kita, sungguh-sungguh beribadah mencari wajah Tuhan, maka itu menjadi sebuah perlindungan yang kuat bagi kita, perlindungan yang kokoh, seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia seperti seseorang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Ketika datang angin badai, maka dia akan tetap kokoh. Mengapa orang begitu stres, depresi, khawatir, dicekam ketakutan, tergoncang imannya? Karena mungkin dia melupakan satu hal, yaitu membangun iman percayanya, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sejak masa muda. Bagaimana dengan kalau kita mengenal Tuhan tidak dari sejak muda? Tidak masalah, karena ayat sejak masa muda bicara bahwa
bukan hanya dari sisi faktor usia, tapi bicara bagaimana kita membangun iman jauh-jauh hari sebelum datangnya masa-masa sulit dalam hidup kita. Semua orang berharap bahwa kita hidup diberkati, lancar, bisnis lancar, cuan banyak, sehat. Semua mengharapkan seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa di muka bumi segala sesuatu ada masanya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu sakit, ada waktu untuk sembuh, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Segala sesuatu tidak ada yang fana, yang kekal di muka bumi. Sifatnya fana. Itu sebabnya cari Tuhan dari sejak masa muda. Yang kedua, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, hai manusia, sadarlah akan hakikatmu. Kau adalah ciptaan, kau butuh penciptamu. Kita disadarkan oleh Pengkhotbah 12:1 ya, untuk menyadari bahwa kita adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Kita tidak bisa menyombongkan diri dengan apa yang kita punya, kekayaan, jabatan, kehormatan, deposito yang banyak, perusahaan yang banyak, rumah yang mewah. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Semuanya itu satu saat akan lenyap. Pengkhotbah mengajarkan, Salomo menceritakan hidupnya lewat Pengkhotbah 12 ini, bahwa yang namanya harta benda itu sifatnya fana. Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Bukan kita nggak perlu uang, bukan kita nggak perlu bekerja, bukan. Tetapi fokuslah kepada hal-hal yang bersifat roh, karena itu sifatnya kekal. Yang ketiga, kitab Pengkhotbah 12:1 ini mengingatkan kepada kita ya, bahwa di dunia ini ada waktunya, dan carilah Tuhan sebelum waktu kesesakan itu tiba. Pak, saya kaya, saya punya uang, saya sehat, saya bahagia, keluargaku baik-baik. Oh iya, betul. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi sadarlah, pada satu masa nanti kita pun juga tidak punya daya lagi ya, untuk bisa mempertahankan hidup kita. Dan kita harus kembali kepada pencipta kita. Kita ciptaan, kita kembali kepada pencipta kita. Siapkan diri kita. Virus corona itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan manusia. Coba saudaraku lihat televisi, perhatikan, mana mungkin terjadi bahwa di seluruh dunia bisa serentak lockdown, serentak mengurung diri di rumah, serentak membatasi diri untuk tidak keluar rumah, serentak berhenti bekerja. Mana ada? Tidak ada dalam sejarahnya. Tapi virus ini dipakai Tuhan untuk melockdown manusia, sehingga manusia akhirnya berdiam di rumah, merenungkan hakikat dirinya sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Manusia dipaksa untuk merenungkan makna hidup dia. Virus corona sebagian mendatangkan duka cita, kesulitan hidup, penderitaan, pergumulan, ya benar. Tapi virus corona ini juga dipakai Tuhan untuk mengingatkan manusia akan Tuhan. Carilah Tuhan selagi dia bisa ditemui, kata firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca dalam Pengkhotbah 12 ayat pasal yang terakhir, menarik ya, pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 adalah kesimpulan dari seluruh kehidupan dan pengalaman Salomo. Apapun sudah dia nikmati, kekayaan, kemuliaan, kemewahan, kehormatan. Tapi Salomo berkata semuanya adalah sia-sia. Apa yang tidak sia-sia? Yang tidak sia-sia adalah dikatakan oleh Salomo, takutlah akan Allah
dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan penciptamu sejak masa muda. Artinya, persiapkanlah hidupmu, carilah Tuhan, carilah wajahnya, carilah kebenaran-kebenaran, karena itu sifatnya kekal. Itu memberikan kau fondasi yang kuat untuk engkau bertahan menghadapi masa-masa yang sulit. Tuhan Yesus